Hello, welcome back to Ijong Podcast. Sebelumnya seperti biasa gue mau nyapa-nyapa kalian dulu. Mudah-mudahan sehat selalu, lagi bahagia dan dimurahkan rezekinya, amin. Sebelum gue masuk ke topik utama, gue ada yang pengen gue bahas dulu. Kenapa ya setiap orang tuh gampang banget buat ngomong ke orang lain kayak gini tentang ya apa yang dia lihat. Kayak contoh gini, gila ya sekarang lu makin kurus, atau gila ya sekarang lu makin gendut, atau ih lu bawel banget ya sekarang, udah jarang ketemu jadi bawel. Mungkin menurut mereka itu cuman sebagai cerita atau cuman sebagai bercandaan, tapi Bray, lu gak pernah mikirin hati mereka kayak gimana. Karena ini based on baru gue alamin dan terjadi sama gue. Ya dulu gue sempet ngecengin orang kayak gitu, dan gue baru belajar itu bikin tersinggung loh Bray, serius deh. Dan gue ngerasa itu gak patut diucapin. Dan banyak banget di zaman sekarang tuh kalau mau ketemu, mau ngobrol sama orang lain, pembukaannya kayak gitu. Aduh Bray, sumpah itu bikin tersinggung orang loh. Ya kalau bisa sih cari pembahasan yang lain lah. Mungkin kayak gimana di kampus, atau gimana di kantor tuh. Nah kalau kayak lu cari pembahasan awal udah ngomongin tentang apa yang lu lihat langsung di depan mata lu, aduh Bray, jangan deh. Lu bisa kehilangan temen, atau lu bisa kehilangan seseorang yang sering ngobrol sama lu. Karena pada dasarnya orang nggak suka sih diomongin kayak gitu loh Bray. Meskipun itu menurut lu bercandaan ya, tapi menurut mereka itu kayak hal yang gak wajar buat lu ungkapin. Dan mungkin menurut lu yang belum lu kena, pas lu kena omongan itu, wah pasti lu sakit hati deh Bray. Mungkin ada yang gak sakit hati, tapi itu kebanyakan sakit hati. Kenapa? Ini bukan soal baperan ya, tapi pada dasarnya emang omongan kayak gitu kan nyakitin ke hati. Orang gak ada kok yang mereka mau badan mereka bagus. Sorry, maksud gue nggak ada yang mau badan mereka jelek kan, pasti maunya badan mereka bagus gitu loh. Tapi dalam satu sisi, di saat mereka berjuang buat kehidupan mereka, lu gampang banget buat yang namanya langsung bercandain mereka seperti itu. Dan ini terjadi kadang-kadang tuh di sekelompok, ya bisa dibilang rekan kerja atau teman-teman dekat, untuk membuka suatu pembicaraan. Sebenarnya salah sih Bray, jangan kayak gitu. Kalau mau membuka, harus cari pembahasan yang lain gitu loh. Dan banyak banget teman-teman gue yang cerita kayak gini juga ke gue, dan gue awalnya nggak peduli ya Bray, sumpah gue awalnya nggak peduli, sampai akhirnya kena ke gue. Dan gue merasa kayak anjir, nyelkit banget ya omongan lu, gila ya. Kayak lu lu nggak pantas ngomong kayak gini di saat lu yang kena, lu mau kayak gimana gitu loh. Di saat lu yang ngerasa bahwa omongan lu itu jahat, lu mau kayak gimana gitu. Itu parah sih, parah banget, sumpah parah banget. Oke, lain kali kalau kalau ngomong dipikirin dulu Bray, jangan sampai nyakitin hati orang. Kan itu juga jadi dosa lu semua, dosa yang harusnya nggak ada. Dan itu kan hal konyol gitu kalau itu jadi dosa lu kayak gitu. Oke, gue langsung masuk ke topik utama gue. Kali ini gue ingin bahas tentang yang ada di diri gue, bukan tentang lingkungan sekitar gue, tapi lebih banyak di diri gue, yaitu tentang berjuang atau menyerah. Karena kenapa gue bahas tema kali ini? Ini patut dibahas menurut gue, karena persepsi orang adalah kalau lu berjuang, lu terus berjuang, nggak ada kata menyerah. Nah kalau di persepsi gue adalah, gue berpikir di saat lu berjuang dan lu nggak pas, lu boleh menyerah atau bertahan, tapi ada tujuannya kayak gitu Bray. Makanya gue coba bahas di podcast gue kali ini. Mudah-mudahan cerita gue yang kali ini dan lu yang ngedengerin mungkin bisa merubah pikiran lu menjadi lebih baik. Karena sesuatu hal itu bisa berubah dengan mindset lu sendiri, dengan perspektif lu sendiri. Jadi dalam hal itu lu bisa coba buat istilahnya memperdalam pemikiran lu tentang apa yang gue ceritain kali ini di podcast gue. Oke, tetap stay tune terus di Ijong Podcast.
opsi, kalian lebih memilih berjuang atau menyerah? Karena kan pada dasarnya manusia punya pemikiran yang berbeda-beda. Ya begitu pula gue. Dari tema gue ini, gue bakal ceritain ke kalian tentang kisah gue lebih memilih berjuang atau menyerah. Kata-kata berjuang atau menyerah itu gue bisa mengambil dari sikap gue di saat gue udah mulai beranjak dewasa. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena pilihan untuk berjuang atau menyerah terjadi itu pas gue beranjak dewasa. Dan kisah gue dimulai dari gue SMA. Di saat gue harus memilih bahwa gue harus menyerah di saat gue gak dapet sekolah yang gue inginkan. Dan pada dasarnya pun gue udah coba berjuang, tapi ya gue balik lagi dalam pemikiran bahwa perjuangan gue ya mungkin cuma di sini, dan gue menyerah sama keadaan. Ternyata otak gue nggak sepinter itu, jadi gue harus masuk sekolah yang gue bilang bukan favorit gue, tapi at least Tuhan itu baik. Dia bakal ngasih segala jalannya di saat lu gak suka sama sesuatu hal. Contohnya kayak gue gak suka sekolah itu, tapi gue punya banyak teman di situ jadinya. Mungkin gue gak tahu di saat gue berjuang dan mendapatkan apa yang gue inginkan, SMA favorit gue, entah mungkin gue gak dapet apa yang gue dapetin di SMA gue. Dan menyerah itu bukan berarti lu gak bisa apa-apa. Menyerah itu adalah di saat titik kemampuan terhebat lu udah mengatakan lu sudah sampai titik maksimal dan lu udah gak bisa buat melakukan apa-apa lagi. Makanya kenapa banyak di luar sana, gak hanya gue doang, mungkin yang ngedengerin sama, mereka akan melakukan menyerah pada satu titik. Banyak kok ya, karena kan berjuang dan menyerah itu bisa dibilang jadi satu aliran. Bukan aliran sih, sorry, maksud gue satu alur lah. Kalau lu nggak berjuang ya lu bakal menyerah, atau nggak juga sih sebenarnya. Jadi kalau lu nggak berjuang ya lu nggak ada kata menyerah. Nah itu maksud gue. Dan lu menyerah kalau lu nggak berjuang, apa yang lu nyerahin, kayak gitu. Dan di dunia ini kan bukan kita doang yang hidup, bukan tentang kita aja, banyak di luar sana pun yang berjuang kayak kita. Jadi at least bukannya lu harus menyerah sih, tapi lu harus lebih giat buat berjuang. Karena perjuangan lu mungkin akan terbayar di saat lu sudah mendapatkan kata nyerah yang begitu banyak. Kenapa bisa gue bilang banyak? Orang-orang yang sukses itu ada yang bilang pantang menyerah. Enggak juga sih, Bray. Menurut persepsi gue, mereka yang sukses pasti ada menyerahnya. Dan mungkin ada orang yang belajar dari kegagalan, ada orang yang belajar dari dia nyerah. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue salah satunya. Gue adalah tipikal yang banyak belajar dari gue nyerah sih dibandingin gue gagal. Karena di saat gue nyerah, gue bisa berpikir lebih, gue bisa mencari hal yang lebih baik. Kalau gagal kan ya lu ngulang lagi ya, dan bahkan lu cuman ya stay di situ-situ aja dengan kegagalan lu.
lu pingin mencoba lagi. Kalau gue adalah persepsinya bahwa kalau gue nyerah, gue bisa mencoba hal yang lain. Dan mungkin bisa dibilang ya gue orang yang give up, atau orang yang ya udahlah, nggak bisa stay di situ gitu loh istilahnya. Ya setiap orang punya pemikiran macam-macam sih Bray. Gue termasuk yang gampang menyerah memang. Ya mungkin bawaan, entah, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti ya itulah gue. Bahkan semenjak gue mulai lulus dari SMA, mencari kuliah, perjuangan gue tuh begitu besar banget kalau gue kira ya. Karena kalau kalian mau tahu, gue dulu sempat yang namanya ikut SBMPTN. Gue gak terima, ya maklum lah, gue gak pintar-pintar amat. Gue coba ujian mandiri. Dari Banten waktu itu gue ke Jakarta. Gue berjuang bersama temen gue berdua, dan temen gue yang dapet, gue gak dapet. Padahal perjuangannya sama-sama. Punya duit sedikit, naik bis. Waktu itu belum ada ojek online, jadi gue naik bis. Di saat gue naik bis, duit gue kurang. Akhirnya gue ngemis atau mohon-mohon sama kondektur bisnya. Ya akhirnya alhamdulillahnya mereka punya hati nurani yang baik banget. Akhirnya gue cuma bayar setengah. Karena kenapa? Setengah lagi gue pakai ya buat jajan lah, buat istirahat nanti habis ikut tesnya. Dan gue sama-sama berjuang sama temen gue. Dari tempat bis itu gue jalan kaki, gue nyari tempat buat ujiannya, terus gue berjuang ngerjain tugasnya itu loh, ujian mandirinya lah bisa dibilang. Meskipun gue gak pintar-pintar dalam matematika gitu lah istilahnya, ya tapi, dan kalau boleh dibilang ujiannya gak cuma di situ doang, gue harus berjuang lebih banyak lagi. Ada ujian kedua yaitu fisika. Ya matematika aja gue gak bisa, apalagi fisika gitu Bray. Bener-bener berat banget buat gue. Tapi ya gue lanjutin, gue usahain, gue perjuangin. Sampai akhirnya singkat cerita ada himbauan kelulusan. Pas gue cek, teman gue udah dapat di email, dia ngasih tahu gue bahwa dia lulus. Tapi ternyata gue enggak Bray. Dan disitu titik menyerahnya gue. Kenapa gue bilang menyerah? Ya ternyata kampus yang gue inginkan gak dapet, dan itu adalah jalan terakhir buat dapetin kampus yang gue inginkan. Tapi at least Tuhan itu baik. Gue selalu ngomong gitu karena selebihnya gue dapet kampus yang gue punya banyak teman lagi. Gue adalah tipikal orang yang suka berteman. Jadi setelah gue dapetin kampus yang lebih nyaman karena banyak teman, at least gue bisa melupakan kampus yang jadi favoritnya gue. Dan perjuangan gue berlanjut terus sampai gue kerja sekarang. Dulu pas kuliah, dengan begitu banyaknya tugas, perjuangan itu berlanjut sampai gue lulus. At least ada nilai yang baik, ada nilai yang jelek, tapi semua tuh terbayarkan sih gara-gara gue berjuang. Adalah pasti perjuangan itu ada nilainya nantinya. Ya kayak gue dapet nilai yang begitu bagus. Ya istilahnya IPK gue gak kecil-kecil amat Bray. Dan itu lumayan ngebantu gue di saat gue mencari kerja. Tapi kan kerja di Jakarta gak segampang itu, gak segampang dengan IPK lu yang besar. Jadi di saat gue udah lulus, gue mencari kerja, dan gue coba lowongan-lowongan yang begitu banyak di Jakarta. Gue coba satu demi satu, email demi email gue balas-balasin dari teman-teman gue yang ngasih gue kerjaan. Cuman perjuangan gue banyak yang ya udah istilahnya menyerah gitu aja. Karena berat Bray, gak segampang yang dikira.
Dan akhirnya apa yang gue lakuin, dan gue menyerah, gue mencari cara lain, ya lain dibandingkan gue berjuang untuk mencari kerja. Ya Tuhan punya cara sendiri lah buat makhluk hidupnya bersyukur kayak gue. Di saat gue udah mulai menyerah dengan apa yang gue bilang nggak sesuai sama gue, akhirnya gue dapat satu hal. Ada teman gue ngoling tuh istilahnya ngehubungin lah ya, calling, asik. Dia calling gue, dia ngasih tahu ada kerjaan. Dan di saat gue mau ngelamar, kata dia nggak usah pakai lamaran, langsung masuk aja karena butuh. At least waktu itu gue di travel itu perjuangan gue mulai di salah satu perusahaan travel. Gue berjuang jadi bagian desain grafis, dan itu nggak gampang, perjuangan gue banyak banget. Di saat gue revisi, di saat gue dimarah-marahin, di saat deadline gue nggak kekejar, semua itu ada aja gitu loh, pasti. Karena pada dasarnya bisa dibilang ya namanya lo berjuang kan nggak bisa pasti bagus hasilnya, pasti ada aja yang jelek, nggak semuanya bisa sempurna. Dan pernah gue satu hal waktu itu menyerah, Bray. Gue menyerah, gue ngomong sama temen di perusahaan travel tersebut, gue ngomong gini, gue kayaknya nggak mungkin deh nyampe di sini, gue bilang gitu. Terus dia ngomong, kenapa nggak mungkin, bisa kok kalau lu coba. Terus pas gue coba, gue lakuin, ternyata gitu aja, sama aja. Dan gue menyerah lagi, sampai akhirnya dia ngomong gini, lu coba berjuang dengan cara lain. Dan entah kenapa di saat gue berjuang dengan cara lain, bener Bray, ya ada hasilnya. Dan ternyata berjuang itu nggak harus di tempat dan stay di situ-situ aja. Banyak banget yang bisa lo dapetin. Kayak gue, bisa gue bilang perjuangan gue ya nggak cuman yang kayak gue ngulangin hal-hal yang menurut gue itu gue bilang berjuang. Ternyata ada di balik itu, Bray. Lu coba yang lain, lu cari tahu yang lain, lu bakal dapat hasilnya gitu loh. Kayak gue, ya kalau lu mau ikutin ya silahkan aja, jalanin gue kayak gitu. Dan gue sangat bersyukur banget sih, di saat mungkin gue nyerah yang kedua kalinya waktu itu, gue dapet satu perjuangan yang menurut gue itu better dan baik banget buat guanya. At least itu ngebantu gue banget buat di kerjaan itu. Ya jadi nggak susah-susah amat sih. Nah, perjuangan gue itu hampir setahun di situ, dan menyerah pun hampir setahun di situ. Gue bisa dibilang tipikal yang ada bertahan ya. Di saat bertahan akan satu hal, itu yang gue pastiin adalah gue harus tahu dulu tujuannya kemana nih bertahan. Nah, sempat waktu itu pas gue bertahan di perusahaan travel tersebut, gue berpikir nantinya gue akan punya jabatan, tapi semua itu kandas gitu aja. Kenapa kandas? Ya di satu titik, di saat gue menyerah dan gue bilang give up, atau gue bilang ya udah ending di sini lah. Ya ternyata teman gue ngasih tahu bahwa yang naik jabatan itu bukan gue, ada orang lain. Jadi bisa dibilang orang lain itu yang dapetin. Dan ya udah, gue menyerah, gue resign, gue cari kerjaan lain. Dan di kerjaan lain itulah gue dapet sesuatu yang menurut gue berjuang di tempat lain, dan ya hasilnya bagus, serius, hasilnya di luar dugaan. Gue bekerja di salah satu perusahaan yang lumayan terkenal, jadinya bukan di perusahaan bisnis travel lagi, tapi masih di bagian marketing dan di bagian staffnya. Jadi gue bukan desain grafis lagi lah istilahnya. Deadline gue juga berbeda. Ya bisa gue bilang perjuangan tuh macam-macam, Bray. Di saat gue berjuang dan lalu menyerah, ada hal lain
perjuangan itu nggak harus di situ-situ aja sih, dan menyerah itu ada baiknya. Karena menurut gue menyerah bukan berarti lu mundur, tapi lu mencari atau mengolah otak lu buat cari sesuatu yang lain. Bahkan kalau gue bilang, gue berpikir tipikal yang gampang menyerah, karena ada baiknya menyerah itu. Lu bisa berpikir lebih baik lagi, lu bisa mencari kemana lu harus berjalan. Nah itulah gue. And anyway, ngomongin tentang berjuang dan menyerah, ada yang bertahan. Di tengah-tengah bertahan itu kayak contoh gue masih bertahan di kantor yang sekarang karena gue bilang opportunity-nya bagus, dan gue gak menyerah karena emang belum ada hal-hal yang bikin gue menyerah, dan ini benar-benar opportunity-nya bagus, kedepannya bagus, makanya gue tetap bertahan di sini. Sama kayak hubungan, anjir. Kalau ngomongin hubungan tuh, aduh, berat sih bray. At least gue ceritain deh tentang hubungan gue dulu. Gue dulu sempet berhubungan sama salah satu perempuan di sekolah gue, di SMA. Dan perjuangan gue itu banyak banget, dari yang dihargain sampai nggak dihargain. Dan ya perjuangan gue terbayar akhirnya, tapi nggak dengan di kuliah gue. Mungkin karena gue fuckboy kali ya, jadi gue sering gonta-ganti cewek. Gue lucu kalau udah ngomongin itu, jahat banget. Jadi at least gini, dulu gue pas bisa dibilang gue kuliah itu banyak gue berjuangnya juga, banyak yang gak dihargain ya malah, karena mungkin zaman kuliah kan orang-orang udah terbiasa kali dengan pacaran, udah bukan hal yang tabu lagi. Jadi sebuah perjuangan itu nggak dianggap sebuah hal yang kayak wah banget atau hebat banget gitu loh. Makanya banyak banget perjuangan gue yang gue bilang gue nyerah di situ, gue mencari yang lain. Ya tapi ya ada sih perjuangan gue yang gue bertahan. Waktu itu ceritanya adalah perjuangan gue sama mantan pasangan gue, nganterin dia ke stasiun, dia mau pulang. Itu awal-awal gue pacaran, asik. Awal-awal gue pacaran waktu pas di kuliah. Gue deket sama salah satu temen sekampus gue tapi beda jurusan. Dia orang Jawa, dia orang Jogja. Waktu itu gue pacaran sama dia di Bandung. Udah hampir 2 minggu setelah jadian, gue jalan-jalan sama dia. Perjuangannya banyak, kayak ngejemput dia atau ngebawain dia makanan. Ya bukan bucin sih, tapi dalam arti emang gue berjuang. Di situ gue berjuang sampai satu hal. Gue ingat banget perjuangan gue itu, dan gue bertahan. Di saat gue nganterin dia ke stasiun buat dia balik, singkat cerita ya dia pulang, udah naik kereta, udah jalan dari stasiun. Pas gue balik, tiba-tiba gue dipalak sama preman daerah situ. Gue lupa di stasiunnya, bukan stasiun kota Bandung, di daerah ya adalah kabupaten. Gue dipalak, dan jujur duit gue cuma segitu-gitunya gitu loh buat beli bensin. Dan lo tau nggak, ya mereka nggak peduli, itulah yang namanya preman. Ya mereka sesuka hatinya lah, namanya juga mungkin mereka butuh duit. Dan gue awal-awal udah ngomong, gue udah berjuang buat mempertahanin uang gue, tapi ya udah kandas gitu aja, karena ya lebih serem mereka ngebawa senjata tajam kan. Ya udahlah, gue kasih uangnya. Dan yang bikin gue berjuang lagi adalah gue dorong motor itu dari stasiun sampai ke kosan gue, dan itu lumayan jauh, sekitar 20 km. Dan itu yang mantan pacar gue berangkat jam 10 pagi, dan gue kena palak itu jam 11. Gue nyampe ke kosan gue itu sekitar jam 5 sore, karena kebanyakan capeknya gue berhenti di jalan. Dan
selagi gue berhenti di jalan banyak orang ngeliatin kan. Ada sih beberapa yang nolongin gue, ngedorongin, tapi nggak sampai tempat tujuan karena jauh dari stasiun itu ke kosan gue. Makanya bisa gue bilang mereka cuma nganterin setengah jalan sampai akhirnya gue dorong sendiri. Di saat gue dorong sendiri, gue ada pikiran untuk menyerah sama hubungan gue. Anjir, nggak tahu kenapa gampang banget gue ngomong menyerah, tapi kenapa di situ gue nggak jadi menyerah dan bertahan? Karena ada satu hal yang gue pikirin. Kepikiran nggak sama kalian apa Bray? Gini, gue bertahan karena menurut gue adalah itu udah takdir yang di atas. Gue harus seperti ini, bukan salah dia dan bukan salahnya gue. Jadi at least perjuangan gue harus terus lanjut. Perjuangan gue nggak mungkin stuck di sini aja. Dan akhirnya gue berlanjut perjuangan sampai perjuangan gue sama dia harus gue anggap benar-benar menyerah. Di saat gue bertahan itu udah nggak sampai di tujuan gue untuk berlanjut. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Jadi gini, waktu itu gue benar-benar terakhir berjuang, gue ingat banget. Gue bawain dia kue ulang tahun, bukan ulang tahun karena enif ya, ini ulang tahun benar-benar umurnya dia. Gue emang udah niat berjuang, gue nabung beli kue dan gue bawa kue itu ke kosannya. Singkat cerita, ini benar-benar gue menyerah di sini karena di saat gue mau ngetok kamar pintu kosannya, dan emang gue nggak ngehubungin teman-temannya di situ, cuman gue doang at least biar gue kasih surprise gitu loh. Di saat gue ketok, ternyata pintu itu udah kebuka. Ya gue langsung bilang surprise dengan cerianya, tapi itu lulus semua Bray. Di saat gue ngeliat dia sama orang lain, ngeliat mereka tiduran berdua di kasur itu masih pakai baju. Cuman ya bisa dibilang Bray, lu tau lah pemikiran gue. Pasti lu juga sama lah Bray pemikiran. Kalau udah ngeliat kayak gini, apa sih yang lu pikirin? Kalau enggak lebih dari hal yang macem-macem. Dan lu tahu di situ dengan rasa perjuangan gue yang berat dan gue nyerah di situ, itu kue itu nggak gue lempar ke muka mereka berdua, itu kue gue lempar ke bawah. Bodo amat ada orang atau enggak, dia soalnya kan di lantai 2. Anyway gue bodo amat lah istilahnya, gue buang terus gue cabut gitu aja dengan perasaan sedih, amat sedih. Karena perjuangan yang gue lakuin, gue flashback ke belakang banyak banget. Bukannya gue hitung-hitungan Bray, bukan, tapi perjuangan itu ada saatnya gue harus menyerah, dan di situ gue benar-benar menyerah. Ya layaknya seorang cowok harus tegas, tegar gitu di jalan. Tapi sampai kosan ya nangis juga gue. Ya tapi gue nggak cerita sih sama teman-teman. Ya gue nangis sendiri aja. Dan ya udah gitu aja. Dan dia tuh sama sekali nggak inget tentang hal itu. Di saat di kampus ketemuan papasan gitulah istilahnya ya, hadap-hadapan, kayak bukan seseorang pacar, udah gitu aja. Dan teman-temannya pun nggak ngebahas itu, mungkin tahu kali ya, mungkin entah apa, gue nggak mau mikir buruk, mungkin mereka berpikir gue yang jahat atau gimana, tapi ya udahlah, at least gue menyerah dengan hal itu. Gue mencari hal yang lain, gue mencoba kehidupan baru dengan berjuang hal yang lain. Dan buat itu berjuang buat orang lain, dan hasilnya juga sama, menyerah. Beberapa kali gue kayak gitu. Gue masih agak bingung itu kalau gue dibilang fuckboy gue masalahnya gue menyerah gara-gara ya mereka yang ngelakuin, bukan gue. Tapi ya udahlah, ya namanya cowok kan selalu salah, cowok nggak pernah benar. Anggapan mereka yang cewek kan, ya at least jangan marah loh. Buat lu yang ngedengerin cewek, pasti lu tau lah
cowok tuh selalu salah, nggak pernah benar gitu di hidup lo. Jadi di situ waktu pas perjuangan gue baru beberapa hari gue jadian, ternyata dia ke gue tuh cuma pelampiasan, bray. Anjir, dia cuma mikir bahwa gue tuh pelariannya dia, karena menurut dia gue bukan segalanya buat dia, ada hal yang lebih penting dibandingin gue. Makanya kenapa gue kayak, iya udahlah, perjuangan gue cukup sampai di sini aja. Di saat gue tahu kenapa gue dijadikan pelampiasan, waktu itu dia ngomong sendiri ke gue. Di saat beberapa hari setelah jadian, gue berjuang buat nganterin dia ke kampus kuliah. Pas di jalan, mana lagi hujan lagi ya, anjir, sumpah ada, gue inget banget tuh. Tadi gue mikir, oh iya pas hujan malahan. Jadi pas hujan itu, pas gue nganterin, lo tau gak Bray, itu bener-bener ya, lagi rintik-rintik gitu dia ngomong, sorry, kayaknya gue udah gak bisa sama lo, dan gue minta maaf. Gue kaget dong pas dia ngomong gue, padahal biasa dia ngomong aku kamu. Terus gue balas dengan omongan kayak gini, kok tumben ya kamu ngomongnya gue lu, ada apa? Terus dia langsung to the point gitu, udahlah gak usah dibahas, kata dia. Intinya adalah dia ngomong gini, sorry ya lu cuma jadi pelampiasan gue. Jelek banget anjir pas denger itu. Gue sebenarnya suka sama seseorang lain dan itu udah pacaran lama dibandingin lu. Enggak, gue di situ gue nggak nyadar ada ya cewek yang melampiaskan itu ke cowok gitu loh, dan ternyata semua itu benar gitu loh. Maksudnya dalam arti benar, ya ada yang kayak gitu, nggak bohong. Itulah cewek itu macem-macem. Ya gue pikir si cewek nggak kayak di novel. Kalau novel kan ada cewek yang baik banget, ya aslinya mah cewek mau banyak, bray. Ya kayak gue gini nasibnya. Itu di jalan sambil naik motor dia ngomong, tapi kamu nggak apa-apa kan? Itu dalam hati gue, nih kalau gue bisa tabrakin gue tabrakin nih motor, kata gue. Tapi ya udahlah, gue sabar, gue bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi di kosan nangis lagi gue, di kosan nangis kejur gitu. Karena gue ngerasa sedih banget anjir, bener-bener anjir susah diungkapin. Gue berjuang dan akhirnya perjuangan gue menyerah, bener-bener nggak bisa bertahan karena alasan tersebut gitu. Masa ya gue harus berjuang terus dong kalau dia emang udah punya orang lain, dan dia nggak ngomong itu sama sekali dari awal. Ya anggapannya emang ya kayak pacaran baru aja gitu, gila. Dan at least ya udah, gue benar-benar berjuang di situ. Gue benar-benar kayak merasa bahwa perjuangan gue harus berakhir di situ loh. Sampai at least waktu itu sempat ketemu sama dia, sama pacarnya itu. Malahan bukannya dia yang nyapa, pacarnya nyapa gue, anjing. Sialan, cowoknya nyapa dia, woi sorry ya, waktu itu ada permasalahan lo sama cewek gue. Anjir, gue pengen tampol cuman di kampus gitu. Cuman yaudah gue cuma bisa, iya nggak apa-apa kok bray, kata gue gitu. Sekali lagi sorry, kata dia gitu. Oh iya kalau ada apa-apa hubungin gue aja bray, kata dia gitu kan, sok-sok bray gitu lah anjir, sialan. Tapi ya udahlah, gue cuma senyum. Oh ya udah, duluan ya bray, ada kuliah nih, kata gue. Ada ngampus dulu lah istilahnya, kata gue gitu. Ya udah, ya itulah baik, gue bisa ngasih tahu kalian semua, perjuangan itu ada saatnya lu menyerah, dan kalau misalnya lu bertahan itu ada tujuan tertentu. Dan gue bukan orang yang tipikal yang kalau berjuang terus menyerah terus gagal gue berjuang lagi di tempatnya yang sama, enggak bray. Gue nggak gitu. Persepsi gue adalah gue berjuang, kalau udah nggak cocok ya gue menyerah. Ya mungkin tipikal yang hopeless, gampang nggak sesuai harapan, gampang menyerah gitu loh. Ya itulah gue. Tapi di balik hal tersebut, yang gue dapat adalah Tuhan itu adil. Tuhan itu nggak tidur, bray. Tuhan tahu mana yang harus istilahnya terbaik buat lo, terbaik buat semuanya. Yakin kok itu, karena gue ngalamin sendiri ini di hidup gue.
dan mungkin dari cerita gue ini ya lo bisa ngambil gitu mana yang baiknya, mana yang buruknya. Dan kalau misalnya menurut kalian ya gue mah bang terus berjuang terus, ya it's okay, nggak apa-apa. Atau ada kalian yang sama kayak gue, ya berarti kita memang sepihak, asik ya. Tapi ya itulah, lu coba berpikir lagi di saat lu berjuang, ada kalanya lu jangan keras kepala buat terus bertahan di situ. Karena bertahan itu kalau nggak sesuai sama lu dan lu nggak nyaman, sakit hati lu serius. Kayak gue, mendingan udahin dan lu cari hal yang lain untuk lu perjuangin. Kayak gitu sih menurut gue. Apalagi soal pasangan hidup kayak gitu, itu soal hati ya. Kalau udah ngomongin hati kan nggak bisa segampang lu pakai logika. Kalau lu udah berjuang dan lu nggak pas, udahin. Masih banyak yang lain, cari lagi. Yakin Tuhan itu adil kok. Kayak gitu Bray, menurut gua. Oke, sekian dulu cerita dari gua. Mudah-mudahan kalian senang sama ceritanya. Kalau kalian suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka boleh di dislike. Kalau kalian mau cari Ijong Podcast udah ada di Spotify, tinggal klik kolom search, tinggal dicari dan ketik Ijong Podcast dan kalian pilih mana yang kalian suka ceritanya. Oke, see you next time, safety and bye bye.